Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kesalahpahaman besar indikator kinerja utama. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen dan pengukuran kinerja sektor publik kelas D. Kami beranggotakan Rozi Anafi Munawaroh, Khairutinisa Ramadini, Nurlita Armelia, Tika Dara Karisa, dan Dia Ayu Sitoresi. Tahu bahwa setiap organisasi pasti membutuhkan evaluasi serta pengukuran dari kinerja organisasi. Untuk mengukur kinerja hasil organisasi, pasti dan tentunya kita perlu adanya perumusan indikator kinerja. Lalu ada apa saja sih indikator atau ukuran kinerja itu? 4 jenis ukuran kinerja. Yang pertama indikator hasil utama atau KRI, yang kedua indikator hasil atau RI, yang ketiga indikator kinerja atau PI, dan yang terakhir adalah indikator poin utama atau KPI. Apa itu indikator hasil utama? Indikator hasil utama adalah ukuran yang sering diartikan sebagai KPI. Untuk lembaga pemerintah dan nirlaba, indikator hasil utama akan mencakup yang pertama kesediaan layanan utama, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga pelaksanaan proyek inspiratif tepat waktu, yang keempat nomor keanggotaan, yang kelima saran karyawan diterapkan, yang keenam adalah kepuasan karyawan. Untuk sektor swasta, langkah-langkah ini juga mencakup yang pertama laba bersih sebelum pajak, profitabilitas kelompok pelanggan utama, pengembalian modal yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih performance indikator dan result indikator itu. Performance indikator adalah sesuatu yang bertujuan untuk membantu tim dalam proses menyesuaikan diri terhadap strategi organisasi. Nah, performance indikator sendiri terdapat perbedaan di antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Pada sektor swasta, performance indikator melingkupi jumlah kunjungan pelanggan, jumlah penjualan yang masuk, jumlah keluhan pelanggan, serta jumlah keterlambatan pengiriman. Lalu pada sektor pemerintah, performance indikator melingkupi jumlah panggilan pelayanan yang masuk, jumlah acara diliput media, jumlah pelatihan yang dilakukan, jumlah pengabaian pelayanan, serta jumlah inisiatif dari survei yang dijalankan. Selanjutnya adalah result indikator yang merangkum skala aktivitas kinerja yang berbasis finansial. Result indikator pada sektor swasta mencakup keuntungan bersih pada lini produk, jumlah keluhan pelanggan, jumlah penjualan sebelumnya, dan efisiensi, serta lalu pada sektor pemerintah dapat meliputi jumlah inisiatif dari survei, jumlah saran karyawan yang diterapkan, kursus sinus yang dijadwalkan, serta jumlah manajer yang menghadiri pelatihan. Key Performance Indicator atau KPI yang merupakan seperangkat ukuran yang berfokus pada aspek kinerja dan paling penting dalam penentuan keberhasilan organisasi di masa depan. Oke, jadi di sini ada 7 karakteristik KPI. Yang pertama, ukuran non finansial, seperti tidak berbentuk jenis mata uang. Yang kedua, sering diukur seperti setiap hari atau mingguan. Yang ketiga, ditindaklanjuti oleh CEO dan tim manajemen senior. Yang keempat, tindakan yang diperlukan staf ditunjukkan dengan jelas. Yang kelima, tindakan yang mengikat tanggung jawab penting. Yang keenam, memiliki dampak signifikan. Yang ketujuh, mendorong tindakan yang tepat ke arah yang benar. Kemudian ada cakupan KPI dalam lembaga pemerintah dan nirlaba. Yang pertama, penyerahan pemberitahuan dilakukan oleh staf posisi penting. Yang kedua, lowongan kerja diberikan kandidat yang lebih dari 48 jam beredar. Yang ketiga, daftar proyek terlambat diberikan setiap minggu. Yang keempat, waktu tanggal darurat selama durasi tertentu. Kemudian yang terakhir, jumlah inisiatif yang dilaksanakan setelah survei kepuasan staf. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan antara KRI dengan KPI. Yang pertama, pengukuran KRI ini secara finansial dan non-finansial, sedangkan KPI ini secara non-finansial saja. Lalu yang kedua, KRI ini dilakukan setiap bulan dan dalam periode waktu triwulan. KPI, pengukurannya dilakukan setiap hari atau setiap 1 minggu. Dan ketiga, dalam KRI ini kemajuan dalam organisasi dilaporkan ke Dewan. Lalu dalam KPI ditindaklanjuti oleh CEO dan tim manajemen. Yang keempat, KRI ini tidak dapat membantu staf atau manajemen, sedangkan dalam KPI semua staf ini mengerti tentang pengukuran dan tindakan korektif yang diperlukan. Yang kelima, penanggung jawab KRI adalah CEO, sedangkan dalam KPI ada pada pemimpin tim. Yang keenam, yang terakhir, KRI ini dilaporkan dalam grafik tren bulanan, meliputi aktivitas 15 bulan terakhir. KPI dilaporkan melalui layar intranet yang menunjukkan aktivitas, tanggung jawab, dan riwayat masa lalu. Selanjutnya, 1080 10 Rule merupakan panduan yang sangat bagus. Aturan 10-80-10 berarti ada sekitar 10 indikator hasil utama, ada 80 indikator hasil dan indikator kinerja, serta ada 10 indikator kinerja utama di dalam suatu organisasi. Aturan 10-80-10 dapat berlaku pada setiap beragam bisnis, asalkan bisnis itu cukup besar untuk menjamin peluncuran indikator kinerja utamanya sendiri. Pentingnya pengukuran tepat waktu. Sifat dasar dari ukuran adalah waktu. Indikator hasil dan indikator kinerja dapat dilaporkan dalam berbagai kerangka waktu, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Sedangkan, indikator kinerja utama digunakan untuk melaporkan kinerja kepada Dewan Pengurus. Hal ini dapat dilaporkan pada waktu rapat Dewan Pengurus. Itulah beberapa pembahasan mengenai key performance indikator, result indikator, dan key result indikator yang dapat menjadi acuan dalam perumusan indikator.
kasih dan semoga